dengan jelas? Bisa, Mas Habib. Bisa ya. Untuk share screen-nya udah muncul? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah menyelenggarakan webinar menulis ini, di mana fokus pada kali ini yaitu menulis ilmiah. Jadi sudah diperkenalkan oleh moderator sedikit tentang saya. Saya adalah alumni Unmu Jember, tepatnya PBSI, FKIP, pada tahun 2020. Jadi masih baru lulus tahun kemarin, lulusan Corona. Sekarang melanjutkan studi di Magister Ilmu Linguistik di Universitas 11 Maret, Surakarta. Jadi masih masa studi. Ini sedikit penghargaan yang dulunya saya raih. Ini semua juga berawal dari karya ilmiah. Adapun satu yang menyimpang dari karya ilmiah, tapi ini masih ada hubungannya dengan karya ilmiah. National Video Branding Competition ini merupakan lomba iklan bisnis plan. Ya sedikit ada karya ilmiahnya, tapi dalam bentuk bisnis plan. Untuk yang lainnya, bahan lainnya ini bersifat penulisan karya ilmiah dari tingkat regional, nasional, terakhir internasional. Mungkin yang terakhir yang kemarin itu yang 2020 itu belum sempat terpublish oleh kampus karena itu ketika saya mau berangkat ke Malaysia ternyata ada corona, jadi dihapus sehingga semua teknis penjuriannya perlombaannya online, jadi nggak bisa terpublish oleh kampus seperti itu. Itu sedikit tentang saya. Kita langsung masuk ke dalam materi. Tadi dari ada percakapan dari Bu Fitri sama panitia tadi mengenai fokusnya apa. Terus dari panitia mengarahkan ke artikel. Cuman untuk isi dari materi saya nanti tidak hanya fokus ke artikel ini ya, tapi juga KTI yang bersifat full. Jadi ada KTI penuh yang meliputi pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil penelitian dan kesimpulan. Dan juga nanti ada beberapa kaidah-kaidah mengenai penulisan artikel jurnal ilmiah. Nah, perlu kita ketahui dasarnya antara istilah tulisan dengan karangan. Kalau tulisan itu adalah karya tulis yang diciptakan berdasarkan pernyataan orang lain, di mana penulis menyusun kembali hal-hal yang telah ditulis atau dikemukakan oleh orang lain. Sedangkan karangan hasil imajinasi, rekaan, pemikiran, fantasi dari pengarang yang diekspresikan ke dalam tulisan. Jadi perlu kita bedakan dulu, kita mau nulis atau mau ngarang. Kalau mau nulis, kita bisa plagiat. Oh, pernyataan Pak Jokowi nih. Kita transkripkan ke dalam bentuk deskripsi. Pidatonya kita transkripkan dalam bentuk deskripsi, tulisan deskripsi. Nah, itu merupakan tulisan. Tapi lain lagi dengan teman-teman membuat sebuah esai atau sebuah pendapat mengenai pendidikan seumpama. Pendidikan di era pandemi COVID-19 ini enaknya dikemanakan, diapain? Teman-teman di situ membuat sebuah tulisan 2, 3 bahkan lebih paragraf itu sudah termasuk dalam karangan. Karena apa? Itu adalah hasil rekaan, hasil pemikiran teman-teman sendiri. Namun lebih khusus lagi karangan di sini itu bukan tidak hanya mengarah kepada pemikiran yang bersifat saintis, tapi juga yang bersifat imajinasi. Teman-teman menggambar itu semua termasuk juga karangan, membuat sebuah quote atau puisi dan sebagainya itu juga sebuah karangan, asalkan itu berasal dari ekspresi diri kita sendiri, bukan merupakan plagiat atau pengalian dari tulisan orang lain yang lalu kita tulis kembali, atau percakapan orang lain yang kemudian kita deskripsikan melalui transkripsi. Pada dasarnya karya tulis itu ada dua, bersifat non fiksi dan fiksi, di mana sifat tersebut itu ilmiah dan non ilmiah. Non fiksi itu mengarah kepada ilmiah, sedangkan fiksi itu non ilmiah. Seperti ini. Untuk ciri-ciri tulisan ilmiah sendiri, itu yang pertama adalah menyajikan fakta objektif secara sistematis.
Yang kedua, ditulis dengan tepat dan benar. Yang ketiga, tidak bersifat mengajak. Yang keempat, terlepas dari unsur emosi atau perasaan. Yang kelima, kebenaran empiris dengan penyajian formal. Untuk maksud yang pertama ini objektif, jadi karya tulis ilmiah itu tidak memandang pendapat diri sendiri saja tanpa ada perpaduan teori, pendapat orang lain yang bersifat deskripsi. Jadi isinya hanya, seumpama kita menulis sebuah isinya itu hanya mengkritik pemerintah, mengkritik biro akademik, mengkritik siapapun itu, yang dimana itu bersifat subjektif atau mengarah kepada satu subjek. Itu bukan termasuk tulisan ilmiah. Itu bisa mengarah kepada non ilmiah, di mana bentuknya adalah sebuah kritikan. Yang kedua, ditulis dengan tepat dan benar. Pasti yang namanya ilmiah itu ditulis dengan tepat sasaran, menggunakan bahasa yang tepat juga. Tidak bersifat mengajak. Jadi isinya tidak ada paragraf persuasi. Maksudnya di dalam tulisan atau paragraf deskripsi itu tidak ada kata-kata mari kita galakkan, mari kita gunakan, mari kita dan sebagainya yang bersifat mengajak. Itu tidak diperkenankan. Itu bukan sifat ilmiah, itu adalah sifat non ilmiah. Jadi di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu tidak ada istilah persuasi atau paragraf persuasi. Adapun itu biasanya dikemas dalam bentuk simpulan yang secara tersirat secara tersirat itu akan mempengaruhi pemikiran yang membaca. Tidak sepenuhnya, tidak frontal langsung mengajak. Seperti itu. Terlepas dari unsur emosi atau perasaan. Memang ketika kita menulis sebuah puisi atau sebuah istilahnya kita diary kegiatan kita selama 1 hari. Mungkin teman-teman bisa dengan cepat menulis kegiatan apa yang terjadi hari ini, terus tadi pagi ngapain, terus apa yang dirasakan, mungkin ketika pagi hari senang, lalu siang mungkin banyak aktivitas sehingga merasa drop, malamnya semakin drop. Ketika menulis hal seperti itu mungkin terbilang mudah, tapi ketika menulis sebuah ilmiah itu tidak dapat kita menuliskan apa yang kita rasakan. Oh, saya sekarang gelisah, saya sekarang galau. Kenapa galau? Karena kuliah online, tugasnya online, semuanya online, jadi budek, stres. Itu tidak diperkenankan dalam karya ilmiah. Jadi lepas unsur emosi atau perasaan, gunakan teori-teori dan hasil penelitian. Kebenaran empiris dengan penyajian formal. Nah, yang dimaksud dengan kebenaran empiris ini bisa dibuktikan. Contohnya seperti ini. Saya sekarang lagi senang. Apa bukti empirisnya? Kan nggak bisa. Tapi kalau seumpama saya punya sebuah botol, ya ini ya. Botol ini tutupnya berwarna biru. Ini berwarna hitam. Nah, ini bisa kita lihat jelas, kasat mata. Nah, itu empiris. Bisa dibuktikan. Bisa diberikan langsung. Tapi kalau mengenai perasaan, itu tidak bisa. Virus corona, bisa diempiriskan nggak? Bisa. Melalui alat-alat medis. PCR, antigen, itu bisa diempiriskan nggak? Sangat bisa. Itu melalui alat bisa terdeteksi antigen, oh protein virus sudah masuk sekian. Lalu ketika di swab PCR ketemu nilainya berapa, jenis virusnya apa, seperti apa, ketika dilihat jenis virusnya, gambarnya itu seperti apa. Nah, itu bersifat empiris. Jadi apapun yang kita tulis dalam karya ilmiah itu harus bersifat empiris. Lalu ketika kita sudah menyajikan sebuah penelitian bersifat empiris, maka harus dikemas dengan formal. Empiris iya, formal iya. Artinya formal di sini sistematis, struktural, sesuai dengan kaidah atau sistematika yang dianjurkan. Seperti itu. Itu ciri-ciri tulisan ilmiah. Nah, sekarang perbedaan antara ilmiah sama non ilmiah seperti apa pasti teman-teman sudah tahu. Kalau ilmiah itu kan bisa jadi berupa jurnal penelitian, makalah, buku teori. Kalau untuk tugas akhir S1 ada skripsi, S2 ada tesis, S3 ada disertasi, itu merupakan karya ilmiah. Mungkin saat ini yang sering dibuat oleh teman-teman adalah makalah. Tugas mata kuliah tertentu, tugasnya membuat makalah. Makalah dan makalah terus. Sekarang, kalau makalah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri, itu hanya stop di PC kita, hanya stop di laptop kita. Tidak sampai kita publikasikan. Mau kemana kita publikasi, Mas? Apakah ke blogger, blogspot? Kalau di blogspot itu hanya sebatas
apa ya, itu adalah platform untuk kita ngepost, tapi itu bisa bersifat ilmiah atau non ilmiah. Karena kalau blogspot tidak ada yang menerbitkan siapa, ini terbitan tahun berapa, nomor berapa. Setelah itu ini ada unsur plagiat atau tidak, jadi tidak bisa diempiris, tidak bisa diilmiahkan. Jadi sekarang itu semua kampus sudah mengarah kepada jurnal penelitian, tapi tetap makalah itu tetap digunakan untuk apa? Biasanya untuk menunjang jalannya perkuliahan. Tapi kalau jurnal penelitian, artikel itu yang biasanya dibuat oleh teman-teman mahasiswa itu biasanya dibuat oleh mahasiswa yang sudah senior. Kalau yang awal-awal biasanya makalah. Nah, fokus kita nanti itu ke dalam jurnal penelitian. Sedangkan yang non ilmiah itu ada novel, antologi puisi, cerpen dan sebagainya yang di situ bisa juga mengandung paragraf yang bersifat emosional, terlepas dari teori dan teori. Jenis karya ilmiah di kalangan mahasiswa S1 yang pertama ada jurnal penelitian, skripsi, KTI hasil penelitian, dan makalah. Nah, kita nggak akan bahas semuanya. Yang kita bahas hanya ada dua, jurnal penelitian atau artikel ya, artikel penelitian, sama KTI hasil penelitian. Apa sih bedanya? Kalau jurnal penelitian biasanya kita submit ke jurnal tertentu, lalu seandainya artikel kita diterima ya kita revisi ulang ketika sudah dinyatakan ini bisa dipublikasikan. Nah, jurnal kita, tulisan kita atau artikel kita akan dipublikasikan. Tapi kalau KTI hasil penelitian itu biasanya yang paling sering di ajang-ajang lomba mahasiswa seperti PKM. Ada juga lomba LKTI kampus, LKTI nasional, bahkan banyak LKTI yang diadakan oleh instansi-instansi tertentu. Sekarang di masa pandemi ini lomba LKTI itu cukup banyak mengingat permasalahan yang cukup berat dan permasalahan ini mendunia. Jadi banyak instansi yang membuka lowongan untuk mengirimkan karya ilmiahnya, di mana targetnya ini adalah mahasiswa-mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Ya, jurnal penelitian di sini diawali dengan sebuah studi kasus yang bersifat empiris. Tadi kan empiris sudah saya jelaskan, jadi yang bisa dibuktikan secara real. Jangan membahas tentang hati ya. Di sini kalau membahas tentang hati itu bukan ranahnya ilmiah, tapi kalau hati yang dalam hal ini adalah organnya, saya mau meneliti organ hati nih, mau diapain? Atau menemukan obat untuk hati, sakit hati, atau hati yang bagaimana, nah, itu bisa. Tapi kalau mengarah kepada perasaan, oh saya galau nih, saya sedih, saya senang, itu tidak bersifat empiris. Solusi dari sebuah kasus, jadi itu semua tulisan ilmiah itu berawal dari sebuah kasus atau sebuah masalah. Nggak ada masalah mas, tapi saya punya ide. Munculnya ide itu pasti karena ada masalah secara tidak sadar. Seumpama di sini mungkin yang cowok-cowok ada yang suka kopi. Seandainya ini ada kopi ya. Nah, kopi ini saya nggak suka rasa kopi ini mas. Mungkin pahit. Saya ingin kopi yang rasa-rasa. Itu sudah muncul suatu masalah. Masalahnya apa? Oh ternyata nggak ada kopi yang rasa-rasa. Selama ini kopi rasanya ya kopi seperti itu, hambar, original, pahit, dan sebagainya. Tapi saya inginnya kopi rasa nanas, rasa durian, rasa nangka, rasa sirsak, rasa buah-buah yang lainnya. Apakah bisa? Tentunya sangat bisa. Mungkin teman-teman bisa memunculkan ide membuat kopi fermentasi buah. Jadi ketika kopi itu sudah mempunyai rasa-rasa, sekarang sudah banyak kopi rasa-rasa, di mana kopinya itu difermentasi. Nah, muncul ide tadi, idenya itu adalah membuat kopi rasa-rasa. Masalahnya apa tadi? Kan tadi di awal masalahnya kopinya semua kopi rasanya pahit, nggak ada kopi rasa-rasa. Akhirnya muncul ingin menciptakan sebuah kopi rasa-rasa atau rasa buah. Nah, itu adalah solusi yang ditawarkan dari sebuah kasus. Jadi solusi dari sebuah kasus itu adalah kolaborasi antara masalah yang ada dengan teori yang berlaku saat itu. Tadi kan masalahnya kopi itu pahit. Teori yang berlaku untuk menciptakan kopi rasa-rasa apa? Apakah dicampur? Ya kalau dicampur rasanya bukan kopi, rasanya mungkin istilahnya jus. Tapi tidak menghilangi rasa kopinya, maka ada teori fermentasi.
Jadi menciptakan kopi rasa-rasa dengan cara fermentasi. Nah, itu sudah ada konsep kolaborasi antara masalah dengan teori yang berlaku saat itu. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui masalahnya apa, terus solusinya apa, lalu tahap selanjutnya adalah analisis yang bersifat ilmiah. Berawal dari masalah, lalu dianalisis secara ilmiah untuk mendapatkan sebuah simpulan yang solutif dan sesuai dengan masalah di awal. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan yang saya tampilkan ini adalah sebuah jurnal. Nama jurnal adalah Kembara, Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Ini miliknya UMM. Kembara saat ini sudah Sinta 2. Mungkin yang di bidang lain nanti akan saya contohkan lagi. Tapi untuk sementara yang saya contohkan di sini di bidang linguistik atau di bidang kebahasaan. Judulnya Struktur Kalimat Interrogatif Bahasa Jawa pada Film Tilik, karya Wahyu Agung Prasetyo, Analisis Eksbar. Nah, permasalahan di sini begini, saya berawal dari ya ada hobi sedikit ke matematika, tapi matematika yang bersifat trik-trik gitu ya, bukan matematika yang bersifat teoritis full gitu. Dalam teori matematika itu ada istilah X-bar. Kalau teman-teman tahu itu simpelnya pohon faktor. Nah, saya berawal dari situ. Pohon faktor itu kan menurunkan turunan angka tertentu sampai ke titik dasarnya. Bisa nggak diterapkan ke bahasa? Akhirnya saya mencari teori-teori dan mencari teori, ketemulah teori dari luar yang mengatakan bahwasanya X-bar itu bahasa itu bisa dieksbarkan, bahasa bisa dipecah-pecahkan dengan teori matematis, dengan analisis X-bar. Akhirnya saya mengkolaborasikan antara teori linguistik, teori kebahasaan dengan teori matematika. Itu tadi kan masalahnya. Solusinya saya ingin menggabungkan apakah bisa diterapkan untuk mencari titik terkecil sebuah bahasa dari kalimat, kata, fonem, kata, morfem, fonem, terus perpaduan klasifikasinya seperti apa. Nah, kalau kita cari manual itu kan cukup susah. Ada nggak trik gitu untuk mencari turunan dari satu kalimat bisa menjadi beberapa turunan? Maka saya kolaborasikan dengan analisis X-bar dan hasilnya ternyata bisa. Lalu saya tulis, saya kemas dalam, kalau nggak salah ada 6.000 kata, sekitar 20-an halaman. Saya kirimkan ke jurnal Kembara, jurnalnya milik UMM, kalau nggak salah Sinta 2, sekarang masih Sinta 2. Dalam jelas diterima revisinya, revisi 1, revisi 2, revisi 3. Lalu ketika sudah layak dipublikasikanlah oleh jurnal Kembara, oleh pengelola jurnal sana. Nah, ketika tulisan kita sudah dipublikasikan, maka track record kita di Google itu ada ketika kita mengetik nama kita sama mama. Namanya Ahmad Aji sama mama. Ahmad Aji kita klik di Google, maka akan muncul yang berkaitan dengan kata kunci atau keyword Ahmad Aji. Mungkin Ahmad Aji pernah membuat tulisan artikel ilmiah di jurnal ini, di jurnal Ilmu Jember seumpama, atau di jurnal kampus lainnya, maka akan muncul. Nah, track record seperti itu tuh di masa sekarang sangat diperlukan. Berhenti atau stop di PC kita ya nggak ada manfaatnya. Jadi lebih baik tadi disarankan oleh Bu Fitri, publikasikan, dan publikasikan. Kebetulan yang saya bawa ini itu saya ngajak beberapa teman, lalu dibimbing oleh Prof. Sumarlam. Jadi teorinya itu diterima, coba dikembangkan, lalu kita kembangkan, kita tulis semampu kita, dan ternyata bisa. Nah, sekarang sistematika penulisan artikel ilmiah yang biasanya dipublish di jurnal, itu ada banyak. Mas, saya menemukan nih, sistematika jurnal kampusnya, mungkin kampus UM Malang, Mas, Universitas Negeri Malang. Kok beda ya sama di UM Jember? Di Universitas Negeri Malang itu hanya seperti ini yang ada di kanan, judul abstrak pendahuluan, ada landasan teori, Mas. Tapi kenapa kok di Unmu Jember tidak ada landasan teori? Kan beda, Mas, ini bagaimana? Nah, perbedaan sistematika dalam penulisan artikel jurnal penelitian itu disebut dengan gaya selingkung. Jadi para pengelola jurnal itu sudah memiliki sistematika yang dipatenkan dan berbeda-beda, pasti berbeda setiap jurnalnya.
dari segi jenis fontnya apa, ukurannya berapa, spasinya berapa itu sudah diatur semua. Jadi kalau kita ingin menulis sebuah artikel, kita mau nanti mau submit ke jurnal apa nih? Oh, kita mau submit ke jurnal miliknya Universitas Negeri Malang ya. Kita harus manut di sana sistematikanya seperti apa ya kita harus mengikuti. Tapi jangan sampai oh sistematika di sana seperti ini. Tapi di kampus UM Jember kok seperti ini ya kita masuk UM Jember aja lah nggak apa-apa. Pasti tidak akan diterima karena sudah menyimpang menyeleweng dari sistematika yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Nah, tapi yang paling umum itu adalah yang sebelah ini ya, judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan referensi. Mas, landasan teori kok nggak ada di mana? Biasanya jurnal itu untuk landasan teori ada di pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini berisi tentang masalahnya apa, urgensinya apa, teorinya apa, solusi nanti apa. Jadi lengkap dikemas dalam subbab pendahuluan. Untuk metode penelitian ini metodologinya apa, hasilnya, dan kalau sudah menemukan hasil lalu dibahas dalam bentuk deskripsi. Tapi ada juga pengelola jurnal yang menyendirikan antara pendahuluan dengan landasan teori. Jadi pendahuluan itu isinya tidak ada sama sekali tidak ada teori, adanya permasalahan urgensinya apa, solusinya apa, kajian yang akan dikemas nanti itu dasarnya apa, ilmu bedahnya apa, alat bedahnya apa. Lalu untuk alat bedah tertentu itu akan dideskripsikan lebih lengkap di subbab landasan teori. Ini adalah umum ya, untuk sistematika ini umum, yang lebih umum adalah yang ini. Biasanya landasan teori itu masuk ke dalam pendahuluan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jurnal yang memasukkan landasan teorinya ke dalam subbab pendahuluan. Nah, untuk menuliskan judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan sampai referensi ini tidak semudah kita menuliskan diary. Kalau kita menuliskan diary, setelah kita bangun, kita ngapain, melakukan aktivitas apa, di mana, dengan siapa, mengapa, bagaimana. Tapi kalau sistematika kita menuliskan sebuah artikel ilmiah, kita harus tahu dulu permasalahan tadi apa, solusinya apa, terus dianalisis dengan pisau bedah apa. Seumpama kita mau melihat varian virus corona, virus COVID-19, mungkin yang anak-anak saintis tahu ya. Kita mau bedah varian sudah berapa banyak corona ini bermutasi di Indonesia, itu masalahnya kita teliti. Kita menggunakan metode penelitian yang berkaitan dengan hal itu, yang ada di metode penelitian medis. Hasilnya apa, hasil labnya seperti apa, ternyata muncul varian virus corona yang bermutasi di Indonesia ada 5 jenis. Nah, 5 jenis ini ketika dikolaborasikan dengan vaksin tipe Sinovac atau tipe Astra atau tipe yang lainnya, apakah bisa? Jadi artikel ilmiah itu berisi atau memuat hal seperti itu. Nah, ini contoh jurnal penelitian yang pernah saya tulis ya untuk dua ini. Yang tadi ini yang di jurnal Kembara, ini di jurnal ONS, Prosogram. Nah, ini juga berawal dari masalah tentang digitalisasi. Prosogram, kolaborasi, dan otomatisasi prosodi pada penutur penulis. Apa itu, Mas? Intinya ini gini, ini saya mengkolaborasikan antara bahasa dengan ilmu komputer, dengan juga ilmu fisika. Jadi ada 3 ilmu yang saya kemas di dalam artikel prosogram ini. Jadi ada fisika, ada bahasa, ada matematika pasti ada, karena fisika ya. Terus ada ilmu komputer. Jadi kalau teman-teman tahu gelombang suara, frekuensinya berapa, ya itu yang saya kemas di dalam jurnal ini berkaitan dengan prosodi, frekuensinya, durasinya, naik tingginya berapa. Jadi mainnya sudah pakai angka. Jadi kita di era sekarang ini untuk mengkolaborasikan disiplin ilmu. Mas, saya penelitian sosial humaniora, penelitian sosial, bisa nggak dijadikan sains? Sangat bisa. Contohnya ini penutur pendahuluan itu ya orang Jember itu. Perkataan orang Jember itu seperti apa sih? Lalu digitalkan, lalu kemudian dikemas dalam sebuah artikel yang bersifat sains. Jadi ini bersifat kuantitatif.
sekarang sudah sangat dimungkinkan ilmu-ilmu sosial mengarah ke kuantitatif. Sekarang eranya seperti itu. Jadi sudah banyak jurnal internasional itu yang awalnya dia itu hanya berlandaskan dari ilmu sosial, lalu menginjak dijadikan menjadi penelitian kuantitatif. Contohnya ini juga digital transformasi divergensi transformasi digital pengelolaan bank soal menghadapi era masyarakat 5.0. Kalau teman-teman pendidikan tahu, bank soal itu kan database yang berisi soal-soal tertentu. Seumpama gini, kita sekarang kan kalau sebagai guru mungkin sangat mudah mencari soal di fitur-fitur di internet, sangat mudah. Tapi ketika kita ingin merekap semua soal yang ada, kita kan harus membuka situs 1, situs 2, sampai 10-an situs. Nah, itu adalah masalahnya. Masalahnya apa? Kurang efisien ketika seorang guru ingin mendownload bank soal dari mata pelajaran bahasa Inggris dari tingkat SMP kelas 1 sampai kelas 3 dari tahun yang 5 tahun lalu bahkan 10 tahun lalu semua jenis soal ada. Nah, selama ini kan kita selaku pendidik mungkin ada atau calon pendidik di sini untuk mencari soal-soal tertentu itu kan membuka situs 1, situs 2 sampai puluhan situs. Itu kurang efisien. Jadi itu masalahnya. Terus solusinya apa? Ya kita menciptakan sebuah bank soal. Jadi cukup dengan satu situs, soalnya itu sudah muncul semuanya. Soalnya kita khusus bank soal mengenai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dari tingkat SD, SMP, SMA, universitas semua itu ada di situs itu. Itu juga merupakan sebuah solusi yang bisa kita tulis dalam bentuk ilmiah. Nah, tadi mengenai artikel jurnal penelitian. Nah, sekarang kita menginjak kepada KTI, karya tulis ilmiah. KTI sendiri itu didefinisikan sebagai hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau untuk tertulis dan pustaka metode analisis simpulan dan referensi. Nah, bedanya dengan dengan artikel jurnal penelitian, suara saya masih bisa terdengar dengan jelas ya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas Yan? Masih Mas. Ya. Bedanya dengan artikel ilmiah, kalau artikel ilmiah itu kan hanya kemasan singkat, tapi kalau KTI itu seperti halnya teman-teman nulis skripsi, hampir sama. Cuman fokusnya itu kepada permasalahan mungkin menciptakan sebuah produk atau menciptakan sebuah hasil penelitian tertentu. Untuk bahasa sendiri juga sama, formal, sistematis, dan logis. Ini berlaku untuk semua karangan ilmiah. Cuman perbedaannya kalau artikel ilmiah itu tadi lebih singkat, kalau KTI ini lebih detail, hampir sama dengan skripsi. Bedanya apa Mas? Kalau skripsi kan untuk syarat kelulusan tingkat S1. Kalau KTI biasanya itu yang sering dilombakan pada ajang-ajang LKTI nasional seperti PKM. Teman-teman biasanya membuat PKM kewirausahaan, PKM penelitian, PKM karsa cipta, dan PKM yang lainnya itu termasuk ke dalam KTI. Jadi kita tidak membuat sebuah tulisan berbentuk artikel, tapi dalam bentuk KTI secara penuh, di mana sistematika dasar dalam KTI itu ada judul, abstrak, bab 1. Nah, bedanya di sini kalau tadi artikel ilmiah itu kan hanya subbab langsung. Di sini masih ada bab utama dan subbab-subbabnya. Bab 1 pendahuluan, biasanya subbabnya itu yang pertama 1.1 latar belakang, terus masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk bab 2-nya kajian pustaka. Subbabnya apa? Ya sesuai dengan judulnya, 2.1 apa, 2.2 apa, dan seterusnya. Bab 3 juga sama, bab 4 hasil penelitian,
bab 5 pembahasan, dan yang terakhir selanjutnya kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Jadi kalau KTI itu lebih lengkap dari judul sampai lampiran penelitian itu ada. Kalau artikel kan hanya pendahuluan, metodenya apa, hasilnya apa dibahas, simpulkan, daftar referensinya apa, sudah cukup seperti itu. Mungkin hanya sekitar 4.000 sampai 6.000 kata saja. Tapi kalau untuk KTI itu dia lebih lengkap, lebih detail, pustakanya lebih detail, metodenya lebih detail, terus hasilnya apa, pembahasannya apa. Kalau KTI ini biasanya kalau tahap proposal itu hanya stop di bab 1, bab 2, bab 3. Ketika ajang-ajang tertentu atau lomba KTI tertentu, ketika proposal kita lolos, biasanya kita dilanjutkan untuk penelitian untuk menyelesaikan bab-bab selanjutnya. Nah, ketika sudah selesai dalam bentuk KTI penuh, itu kalau teman-teman tahu ya seperti skripsi itu, cuma tidak setebal skripsi biasanya. Jadi hanya fokus kita mau meneliti apanya nih. Mama, kita mau meneliti kopi, kita mau meneliti rasanya. Ya kita bahas terkait dengan rasanya, bagaimana menciptakan rasa kopi yang mempunyai rasa buah-buahan. Metodenya apa? Metodenya pakai fermentasi dan lain sebagainya, dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa sampai jadi kopi aroma itu seperti apa. Hasilnya apa? Dibahas. Nah, perbedaan antara hasil penelitian dengan pembahasan, kalau hasil penelitian itu ya berkaitan hasil. Kalau kopi fermentasi dengan durian ini bisa berhasil dengan jangka waktu sekian, terus takarannya sekian. Kalau kopi yang mungkin beraroma sirsak, ini agak lama karena sirsak untuk aromanya sendiri kurang begitu pekat, jadinya membutuhkan waktu yang lebih lama, terus campurannya lebih banyak, ada campuran bahan-bahan tertentu. Nah, itu merupakan hasil penelitian. Lalu dibahas secara umum bagaimana memberikan kopi fermentasi yang baik itu seperti apa, ya dijelaskan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan. Kalau sudah disimpulkan, daftar pustakanya apa, terus dilampirkan. Kalau lampiran biasa ini kondisional. Kalau berkaitan penelitian lapang ya dilampirkan bukti-bukti penelitian lapangnya, bisa berupa foto atau berupa dokumen-dokumen pendukung berkaitan dengan penelitian lapang. Nah, hal mendasar dalam penulisan karya ilmiah itu ada dua menurut saya. Yang pertama adalah ide, dan yang kedua adalah format tulisan. Ide sudah cemerlang nih, ide unik. Saya bikin ini Mas, bikin kopi aroma buah-buahan. Wah, ini idenya menarik nih. Lalu apakah teman-teman bisa nulis nih? Yuk, coba aja ditulis. Ditulis. Nah, sudah jadi. Tulisan itu bisa saja salah, bisa saja kurang. Artinya kalau salah itu ya itu masih non ilmiah sifatnya tulisannya, Mama. Saya membuat kopi, cara membuat kopinya itu untuk aroma nangka seperti ini, untuk aroma durian seperti ini dan seperti itu. Nah, itu masih bersifat bahasanya masih belum ilmiah. Tapi kalau dikemas sebab prosedur pembuatan kopi aroma nangka, 1 apa, 2 apa, dan dideskripsikan. Seperti itu. Jadi kalau ide sudah muncul, lalu kita menulis. Jangan nulis dulu baru mikir idenya, salah, kebalik. Jadi ide dulu, kita mau membuat apa nih, idenya apa dulu, baru nanti kita tulis. Seperti tadi, seumpama yang masalah kopi atau masalah bank soal di dunia pendidikan. Bank soal biar lebih efisien seluruh guru bahkan calon pendidik yang ada di Indonesia untuk memudahkan akses bank soal yang ada. Kita buat situs bank soal khusus mata pelajaran tertentu. Nah, idenya itu. Lalu produknya sudah jadi, situsnya sudah jadi. Kita bekerja sama dengan anak-anak TI atau anak-anak SI. Sudah jadi situsnya, sudah diisi berpuluhan juta soal yang ada di situ, baik soal multiple choice atau soal IC singkat, soal uraian lengkap, sudah ada di situ semuanya. Jika ingin mencari jawabannya atau mendapatkan kunci jawabannya, harus beli akun seumpama. Nah, itu sudah komersil, sudah muncul idenya, sudah jadi situsnya. Lalu kita buat sebuah tulisan yang berbentuk karya tulis ilmiah. Harus sesuai dengan kondisi yang ada. Teorinya apa? Teorinya kalau untuk membuat situs ini codingnya pakai coding apa? Itu biar anak TI yang tahu. Terus selanjutnya untuk
untuk komersilnya ekonomi, ini dijual berapa, untungnya berapa, nah itu bekerjasama dengan anak ekonomi. Lalu isi soal-soalnya apa, bekerjasama dengan anak pendidikan. Oh, khususnya pendidikan bahasa Inggris, Mama. Ya kita bersama dengan anak bahasa Inggris, jadi ada 3 elemen, anak bahasa Inggris, anak ekonomi, sama anak IT. Kumpul jadi satu, bikin karya tulis ilmiah, solusinya mengenai bank soal tadi. Lalu kalau situsnya sudah selesai, bisa dikomersilkan, komersil tingkat lokal dulu, dicoba, lalu kita buat tulisan KTI dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai lampiran. Mungkin itu akan menjadi ide yang cemerlang, ide yang sangat solutif di era pandemi seperti ini. Karena sekarang itu ketika kita klik di Google, kalau mungkin pendidik atau calon pendidik kurang mengetahui situs-situs tertentu, maka yang akan muncul itu Blogspot atau WordPress. Nah, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau situsnya resmi, seumpama sekolah tertentu .sch, SMP maju mundur .sch.id menyediakan bank soal tertentu. Nah, itu mungkin bisa dibilang resmi atau dari Kemendikbud langsung. Tapi pada saat ini ada beberapa pendidik yang mengklaim atau kopas dari situs-situs yang berdomain .blogspot, .wordpress, dan lain sebagainya. Jadi itu antara ide dan format tulisan harus dikolaborasikan. Ide ada tapi nggak bisa nulis, percuma. Saya bisa nulis Mas tapi nggak ada idenya, itu juga percuma. Jadi 2 unsur ini yang sangat penting. Bagaimana menemukan ide yang kreatif? Yang pertama, rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan 5W1H agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis. Istilahnya itu belajar kepo lah. Ya, belajar kepo. Dari hal konkretnya tadi yang saya contohkan kopi. Kok kopinya pahit ya? Bisa nggak sih kopi nggak pahit? Bisa nggak sih kopi rasa durian? Bisa nggak sih kopi rasa nggak usah bayar? Nah, berawal dari kepo itu biasanya anak yang kepoan itu akan melahirkan sebuah pertanyaan banyak. Biasanya dia rasa ingin tahunya juga banyak. Maka pemicu ide ada di mana-mana ya, benar. Jadi nggak hanya di kamar, nggak hanya di kampus, nggak hanya dimanapun itu tempatnya bebas sesuai dengan sesuai dengan passion-nya teman-teman. Mas, saya kalau menciptakan ide itu biasanya di pantai. Ya, silakan. Saya kalau menciptakan ide itu biasanya di toilet, Mas. Karena kalau di dalam kelas itu saya tertidur, tapi kalau di dalam toilet, pikiran saya itu cemerlang kemana-mana. Ide saya banyak yang masuk. Tapi ketika sudah keluar dari kamar mandi, hilang semuanya. Nah, ketika di kamar mandi itu mungkin bisa ditulis, menciptakan sebuah apa ya? Oh iya, kenapa kopi kok hitam? Kenapa nggak kopinya warnanya coklat? Tanpa ada campuran susu, seumpama. Bagaimana ya? Nggak tahu gimana, atau gorengnya atau gimana, tanpa ada campuran. Oh, ternyata coba digini nih. Coba diginikan, nah itu bisa. Jadi cari tempat yang benar-benar kondusif untuk mengamati situasi sekitar. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Saya muncul ide, Mas, kalau habis makan pedes, beli nih kober, level 5, pedes. Wah, idenya muncul semua. Begitu muncul, lupa, percuma. Ditulis ketika ada ide kita mau mencetakkan apa, kita mau bikin judul penelitian apa ya, ditulis 1 apa 2 apa, kasih opsi, sebanyak opsi itu makin bagus. Kalau banyak terus ditinggalkan itu yang nggak bagus. Ada 10 opsi penelitian, Mas, saya ingin menciptakan sebuah ide penelitian terkait dengan 1, 2, 3 ditulis, nanti mana yang dipilih disesuaikan dengan teori yang ada lalu dikembangkan. Terus berlatih untuk berpikir di luar dugaan. Maksudnya berlatih untuk berpikir di luar dugaan itu bukan menduga-duga hal yang tidak ada ya. Hal yang tidak ada itu yang kalau dalam ilmiah harus didasari dengan yang namanya teori. Ide dalam karya ilmiah itu harus nyentrik, menggoda, menantang, dan seksi. Nah, nyentrik di sini itu unik. Jadi supaya pembaca itu biar ngeh, biar tergoda, biar karya tulis kita itu, wah ini isinya apa sih kok kayak dari judulnya menantang banget nih seumpama. Ya kita buat seumpama judulnya apa. Tapi ingat, kita harus tahu kita mau kemana. Kalau artikel ini ya kita jangan pakai singkatan. Tapi kalau kita mau lomba, mama PKM atau LKTI nasional, kita buat judulnya nyentrik itu sangat boleh. Bahkan beberapa yang lolos PKM itu judulnya nyentrik.
Seumpama pada intinya ingin jualan lumpia, jualan lumpia isi apa, tapi disingkat namanya apa, itu boleh. Tapi kalau dalam artikel ilmiah kita mau meneliti tentang pendidikan karakter, ya jangan disingkat-singkat karena sudah beda ranahnya. Artikel ilmiah itu untuk dipublikasikan oleh jurnal. Kalau KTI tadi itu kan untuk diajangkan. Ketika ajang mungkin bisa menang, biasanya penyelenggara itu menyediakan publikasi, biasanya seperti itu. Jadi kita buat ide yang nyentrik, menggoda, menantang, dan seksi. Jangan idenya biasa-biasa. Nih contohnya di ilustrasi yang saya tawarkan di situ. Itu secara tersirat mananya kan kalau kita suruh kalau kita istilahnya bahasa Jemberan. Nah, nampak jeneng lawang wih. Gitu kan istilahnya bahasa Jawanya gitu. Tapi kita tahu di bis-bis antar kota, antar provinsi di sini itu kan malahan kerennya ada di pintu. Tapi kalau di luar negeri enggak. Nah, bagaimana cara menyiasati supaya supir itu enggak memberikan peringatan, jangan di pintu ya. Kasih aja gambar seperti ini. Nah, ini muncul makna tersirat yang sangat menyisih hati. Jadi ya ini merupakan ide kreatif dari hal sederhana. Kalau dulu itu ada istilah out of the box, berpikir di luar kotak, di luar kardus, istilahnya kan gitu ilustrasinya. Tapi kalau untuk karya ilmiah, saya kurang setuju dengan istilah ini. Tapi lateral thinking, apa itu? Berpikir lateral. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau teman-teman ada di seni nih, berpikir di luar out of the box, boleh aja, silakan out of the box. Tapi kalau untuk karya ilmiah, kita jangan pakai istilah out of the box, tapi pakai istilah lateral thinking atau berpikir lateral. Ada perbedaannya. Kalau seni semakin unik, semakin nyeleneh, semakin nyentrik, bagus. Tapi kalau karya ilmiah semakin nyeleneh, semakin ditolak. Wah, ini nggak ada teorinya, nggak jelas nih. Metodenya nggak jelas, buang aja. Nah, kalau berpikir lateral itu berpikir menyamping, bukan menyimpang. Teorinya ada nih, terus permasalahannya ada. Kita buat hal apa yang unik dari permasalahan ini digabungkan dengan teori ini. Kayak tadi saya memberikan contoh kolaborasi antara ilmu bahasa, ilmu fisika, matematika, dan juga ilmu komputer digabungkan jadilah sebuah analisis. Ya pada intinya analisis bahasa tapi menggunakan perpaduan ilmu-ilmu tertentu. Nah, itu bersifat menyamping bukan menyimpang. Tapi kalau out of the box biasanya kalau dalam karya seni itu menyimpang itu biasanya yang unik. Tapi kalau dalam karya ilmiah jangan menyimpang tapi menyamping. Berpikir lateral itu intinya mengajak kita untuk pindah dari eksistensi ide yang sudah ada ke suatu ide yang baru, yang berbeda, namun tidak terlepas dari ide yang awal. Masih ada hubungannya, masih ada keterkaitannya. Jadi kalau dalam karya ilmiah kita jangan pakai istilah out of the box, tapi pakai lateral, berpikir lateral, lateral thinking. Nah, saya ada beberapa ilustrasi yang seseorang yang artis ya, komedian, dia cara berpikirnya lateral, sangat-sangat lateral. Kalau artis ada juga beberapa artis-artis tertentu yang dia berpikirnya logis, berpikirnya out of the box. Tapi kalau ini benar-benar lateral. Siapakah dia? Yaitu Cak Lontong. Teman-teman tahu komedian kita bandingkan Cak Lontong dengan Ajis Gagap. Nah, kalau Ajis Gagap itu cara berpikirnya itu adalah out of the box. Ketika semua lagi show, dia tiba-tiba keluar pakai kostum bayi. Dia keluar tiba-tiba pakai kostum yang nyeleneh. Nah, dia keluar pikirannya out of the box, tapi menyimpang. Apa yang dia perankan itu sangat menyimpang, tapi malah bikin ketawa. Tapi kalau komedian satu ini, dia tidak berpikir out of the box, tapi dia berpikir lateral, berpikir menyamping, bukan berpikir menyimpang. Logikanya itu benar, tapi itu bisa membuat kita bisa memunculkan rasa humornya. Seperti kalau kamu cari cowok yang ganteng, aku mundur. Tapi kalau kamu cari cowok yang soleh, nah dari dua klausa ini kita sudah bisa menyangka nih, oh kalau soleh pasti Cak Lontong. Ternyata enggak. Kalau kaya dan pintar, aku pulang aja sekalian. Nah justru ini berpikirnya dia sebenarnya benar, enggak menyimpang, tapi dia kesampingkan ke keanehan yang lain.
Yang kedua, nih, sabar itu memang sakit, sabar itu memang capek, tapi percayalah, sabar akan berubah manis pada saatnya. Kapan? Ya sabar aja. Nah, kita membaca dari ini aja sudah kelihatan. Cak Lontong memang istilahnya quote-quote-nya itu tidak ada yang menyimpang, tapi dia itu menyampingkan supaya ada rasa humornya. Nah, itulah cara berpikir lateral. Maka saya dapat menyimpulkan komedian-komedian yang mampu berpikir lateral itu ya salah satunya adalah Cak Lontong. Ini juga mau gagal, mau sukses itu tidak penting, yang penting berhasil. Karena sama aja sebenarnya, berhasil, sukses itu kan sama aja, tapi bagi dia itu diartikan berbeda. Tapi kita sebagai yang membaca, yang melihat, yang mendengarkan itu juga, oh iya ya, kita harus berhasil ya. Padahal mau sukses atau berhasil, sukses berhasil ini kan sama, pada intinya kan sama. Tapi dia bedakan untuk apa? Melahirkan rasa humor tertentu gitu loh. Nah, kalau komedian menyampaikan biasanya nggak seperti ini. Dia dengan gestur tubuhnya seperti Sule sama Mama. Dia mampu berbicara luar, berbicara Mandarin, berbicara Inggris, tapi dengan dia ngawur sebenarnya, tapi itu lucu. Tapi kalau Cak Lontong itu berpikirnya adalah menyamping, bukan menyimpang. Nah, inilah yang konsep berpikir yang seperti yang kita pakai dalam menulis karya ilmiah. Jadi jangan lagi pakai istilah out of the box, tapi thinking lateral, berpikir lateral, berpikir menyamping, bukan berpikir menyimpang. Berkaitan dengan ide ilmiah, mohon maaf ya, saya bentar mau minum dulu izin. Bagaimana memunculkan sebuah ide ilmiah? Yang pertama, pikirkan apa latar belakangnya dulu. Pikirkan apa saja solusi yang pernah ada, terus pikirkan ide solusinya. Maksudnya seperti ini. Solusi yang pernah ada sama, solusi 1 sudah pernah ada, 2 ada, 3 ada, 4 seterusnya ada. Lalu kita ingin membuat apa yang belum ada. Nah, kita harus disinilah peran lateral berlaku. Jadi, oh ternyata ketujuh ide ini sudah ada. Saya akan menciptakan ide yang ke-8, yaitu ini. Yang seperti yang saya contohkan tadi, seumpama kopi. Kopi pahit sudah ada, kopi tubruk, kopi arabica sudah ada, kopi sudah ada. Kenapa kopi kok nggak bisa rasanya rasa durian? Kopi rasanya rasa nangka, kopi rasanya rasa sirsak, dan lain sebagainya. Nah, disitulah letak ide teman-teman. Jadi, saya nggak ada ini, ide ini saya nggak ada. Nggak, mustahil itu. Menciptakan sebuah karya ilmiah, terus kita bilang, ini yang terbaru, tidak ada, belum ada menciptakan ini. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Bukan tidak ada, tapi idenya kalian itu ada di beberapa urutan. Bahwa seumpama menciptakan sebuah solusi untuk pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 atau tips-tips agar belajar tidak stres di era pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya itu sudah ada. Tips-tips tertentu itu yang diciptakan oleh Kemendikbud, diciptakan oleh banyak guru, sudah ada. Kalau sudah ada ini, apa ya yang sekiranya itu kita mendukung yang sudah ada. Tidak menyimpang lah ya, oh ternyata kita muncul ide ini. Nah gitu. Jadi kata-kata ini belum ada yang pernah menciptakan ini ya, itu menurut saya salah, tapi itu adalah varian dari ide yang sudah ada. Seperti itu. Nah, alur berpikir untuk penyusunannya sendiri dari latar belakang, lalu di dalam latar belakang itu menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema, topik, judul karya ilmiah yang dipilih. Jadi urgensinya apa sih, masalahnya apa, lalu akan dikemas dengan teori apa, pisau bedahnya apa, itu dibahas dalam latar aku rekomendasiin ini tanya ke Ferry. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari tema yang dipilih. Kalau temanya berkaitan dengan COVID-19, apa ya kemungkinan masalahnya? Oh, ternyata masalahnya banyak siswa, bahkan mahasiswa yang jenuh belajar di rumah. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang tidak jenuh? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang bikin semangat? Pembatasan masalah. Jadi masalah itu jangan sampai dibesarkan. Artinya apa? Jangan suka membesarkan masalah. Kalau masalahnya itu ya udah kita fokus ke situ. Biar isinya itu detail. Jangan sampai
Wah ini masalah kita, ini satu kurang mas, tambah lagi mas, tambah lagi. Nah, itu namanya memperbesar masalah itu namanya. Jangan suka memperbesar masalah. Satu aja belum tuntas, apalagi 2, 3. Tapi ketika rumusan masalah itu seumpama saya ada 2 mas, satu ini terkait ini, yang kedua ini merupakan pendukung dari rumusan masalah pertama. Nah itu sangat diperkenankan, boleh seperti itu. Jadi harus ada batasannya nih. Kalau membahas kopi ya udah bahas kopi, jangan bahas alatnya untuk membuat kopi. Oh alat fermentasi kopi itu yang bagus, alatnya seperti ini loh. Dibuat dengan cara seperti ini. Nah, rumusan masalahnya buat kopi aroma, kopi rasa-rasa kok sampai hasilnya malah alatnya itu sangat menyimpang. Jadi kalau masalahnya berkaitan dengan kopi, ya udah kopinya aja gitu. Jangan sampai diselewengkan kemana-mana. Maka perlu ada pembatasan masalah, terus dirumuskan. Lalu dari rumusan masalah sudah ada tujuan dan manfaatnya apa? Merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Oh, tujuannya ingin menciptakan sebuah metodologi, menciptakan kopi fermentasi buah, kopi rasa buah dan sebagainya. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi orang-orang yang nggak suka kopi pahit mungkin bisa mengkonsumsi kopi ini nih. Nah itu jelas. Ya hasilnya yang dibahas juga berkaitan dengan cara membuatnya. Hasil kopinya seperti apa? Jangan membahas alat untuk membuatnya. Nah, itu sangat menyimpang. Berkaitan dengan masalah merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Masalah tidak sama dengan judul. Masalah adalah cara cara membuka cara menguraikan judul yang ada merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Jadi seumpama judulnya adalah ini sederhananya ya, saya nggak tahu nama ilmiahnya kopi apa, istilah sederhananya kopi aroma buah. Sederhananya seperti itu, tapi bisa dikemas. Kopi aroma buah. Nah, itu kan judulnya. Kalau kita bisa melihat, bisa memprediksi, oh ternyata kayaknya ini judul ini akan membahas bagaimana menciptakan kopi beraroma buah. Nah, jadi masalah itu menyimbolkan unsur tersirat dalam judul. Selanjutnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang akan diajukan untuk dicari jawabannya. Betul. Jadi masalah itu nanti akan dibahas pada hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Biasanya ini untuk yang terakhir ini kuantitatif. Jadi untuk mencari pengaruh, untuk mencari tingkat perbedaannya, tingkat persamaannya. Jadi menguji hipotesis dugaan sementara yang ada. Maaf Mas, sebelumnya share screen-nya tidak muncul. Oh, keluar sendiri kayaknya. Bentar ya. Sudah muncul lagi? Sudah muncul? Sudah, Mas. Sudah. Ya, Mas. ini ya. Nah, tadi itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan masalah. Intinya masalah itu tidak sama dengan judul. Judulnya apa? Ya, lalu judulnya kita buat masalah itu salah. Tapi dari judul itu ada beberapa kata yang menyimbolkan rumusan masalahnya. Jadi antara judul masalah itu saling terkait, saling berhubungan. Etika dalam penulisan ilmiah ini yang sering dan bahkan sudah menjadi kebiasaan teman-teman ya, terutama ya saya dulu juga masih jadi awal mahasiswa belum tahu bagaimana menciptakan sebuah tulisan, bahkan tugas saja kita pakai 2 langkah ini. Ctrl C, Ctrl V. Ada lagi langkah yang lebih ekstrim lagi, Ctrl A. Wah, diblok semuanya, Ctrl C, copy, buka Word, Ctrl V. Terakhir apa? Ctrl P, print, kumpulkan, selesai. Nah, itu lebih kejam lagi. Nah, hal ini itu berkaitan dengan etika. Terkait apa? Plagiarisme. Jangan sampai teman-teman melakukan 2 langkah ini dalam menulis karya ilmiah. Gimana caranya, Mas? Ya kita gunakan sitasi. Kita parafrasekan, kita menggunakan deskripsi sendiri. Mas, bahasa saya terlalu apa ya? Terlalu medok, Mas, istilahnya kalau dalam penulisan ilmiah. Ya, kita belajar memang kalau menulis itu cukup 1-2 kali ya, berkali-kali bahkan puluhan kali baru kita bisa menciptakan sebuah paragraf yang komunikatif. Nah, ini waktunya sampai kurang berapa menit ya, panitia?
biar saya bisa menyesuaikan. Kurang berapa menit? Kurang 8 menitan sampai jam 10. 10 menit ya. Oke. Ya. Nah, menciptakan sebuah ide untuk kita tuliskan dalam bentuk artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah itu adalah sebuah keharusan yang harus kita terapkan, kita laksanakan di saat ini, karena sekarang itu kan ada istilah kampus merdeka, merdeka belajar. Merdeka dalam hal ini sesuai dengan tema kita hari ini, ya, merdeka kita menulis untuk kemerdekaan kita sendiri. Kita selaku mahasiswa, apa sumbangsihnya kepada negara? Ya, salah satu caranya bisa melalui artikel ilmiah, kita publish ke jurnal-jurnal, kita membuat tulisan artikel, kita publish. Maka itu adalah salah satu cara kita untuk memerdekakan bangsa. Karena sekarang di dunia akademisi, itu persaingan di dalam artikel ilmiah sangat besar. Sekarang lagi gencar-gencarnya para akademisi untuk meningkatkan karya publikasinya secara internasional. Sudah berlomba-lomba untuk membuat sebuah artikel ilmiah terindah Scopus. Kalau yang nasional, mungkin bagi kita mahasiswa kampus sudah larinya ke Sinta. Tadi sama Bu Fitri sudah disarankan untuk S1 belajar dari Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Berarti kalau teman-teman bisa menembus Sinta 2 atau Sinta 1, wah itu sangat luar biasa. Bahkan tadi sangat menarik, kayaknya ini program baru dari fakultas bagi teman-teman yang ingin, terutama FKIP ya, yang mau mempublish jurnal ke jurnal luar dan diterima, itu akan dibiayai oleh FKIP. Nah, itu sebuah kesempatan yang luar biasa, mungkin bisa digunakan. Kalau dulu belum ada, jadi kalau mau publish jurnal ya bayar sendiri. Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 ya bayar sendiri, apalagi ya mau publish Sinta 2, wah bayarnya tambah berat, lebih berat. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita mengacu dari sosok penemu. Dari banyak para penemu zaman dulu sampai sekarang, cuman saya menemukan penemu terbanyak di era 20-an, di mana dia sudah banyak menciptakan karya ilmiah dan juga produk-produknya itu sudah dipatenkan. Jadi seumpama dia, contohnya, ini contoh konkretnya, membuat sebuah kopi aroma, lalu dia patenkan, karya ilmiahnya sudah dipublikasikan. Sudah ada 4.000 karya yang dia patenkan. Siapakah dia? Yushiro Nakamatsu atau Dr. Nakamatsu. Yang seorang penemu Jepang yang menjadi selebriti minor karena penemuan-penemuannya. Ia pernah mengklaim telah memegang rekor dunia untuk jumlah penemuan dengan lebih dari 4.000 paten. Wah, 4.000 paten nggak kebayang. Ini orangnya tua, sangat tua. Kalau sekarang saya kurang tahu, kalau tahun 2018 beliau masih ada, masih sehat. Jadi saya melihat beliau ini, ketika dia menciptakan sebuah karya ilmiah tertentu, dia produkkan, lalu dia patenkan. Nah, hal itu yang menjadi dia dijuluki sebagai penemu terbanyak di era tahun 20-an. Ini orangnya, Yushiro Nakamatsu atau Dr. Nakamatsu. Ini dulu waktu di Hong Kong International Invention and Design Competition tahun 2015. Beliau jadi jurinya langsung. Ini Dr. Nakamatsu. Penemuan ilmiahnya sudah banyak, bahkan dia mengklaim bahwasanya sudah mematenkan 4.000 penemuannya sendiri selama hidupnya. Jadi sampai umur 60 ke atas dia masih menciptakan sebuah karya-karya tertentu. Ini ketika itu masih di Hong Kong, beliau jadi jurinya. Ini rekannya dari Dr. Nakamatsu. Jadi berawal dari situ, dari karya ilmiah kita bisa mengembangkan jati diri kita, bisa mengembangkan prestasi kita bisa keliling kemana-mana, nasional, bahkan internasional, dan itu semua kampus rata-rata sudah memfasilitasi hal itu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang
penemu-penemu di dunia, penemu termuka salah satunya adalah Dr. Nakamatsu. Ketika itu saya nggak tahu, ketemu sama beliau, ya saya kira, oh ini kayaknya dari Jepang nih beliau. Dia menjuri, ya juri biasa. Ketika sudah selesai sama timnya dikasih tahu bahwasanya ini adalah penemu. Dia mengklaim pernah menjadi penemu terbanyak di dunia. Sebanyak 4.000 lebih hak paten yang telah dia patenkan. Nah, biar ada feedback-nya, teman-teman di sini selaku peserta bisa membuat sebuah ide, nggak harus judul konkret ya. Nanti bisa ditulis di kolom chat, akan saya lihat lewat kolom chat. Intinya, buatlah judul karya ilmiah dengan topik utama COVID-19 dalam bidang bisa pendidikan, bisa sosial, bisa sains. Teknologi ya, teknologi yang sudah termasuk ke dalam ilmu sains. Silakan teman-teman mungkin punya ide, bisa disalurkan atau bisa dikonsultasikan nanti biar bisa dilanjutkan ke tingkat artikel ilmiah. Jadi biar ada luarannya. Tadi kan diharapkan sama wakil dekan kalau bisa ada luarannya. Nah, maka di sini kita latihan bagaimana menciptakan sebuah ide dari masalah yang ada. Apapun, kalau pendidikan ya silakan pendidikan, berkaitan dengan sosial ya sosial silakan, berkaitan dengan sains ya silakan. Nanti kalau teman-teman sudah ada ide, mas saya ingin mengembangkan penelitian ini, silakan bisa ditulis di kolom chat. Itu tadi penjelasan terkait dengan karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini masih berlaku ya, ini masih berlaku sambil kita tanya jawab, sambil acara belum selesai, ini masih berlaku. Mungkin teman-teman yang punya ide silakan ditulis di kolom chat, apapun itu, boleh. Lebih baik menulis satu kata daripada kita melihat. Saya membaca dari tornya panitia, jangan hanya jadi konsumen saja, ya kita sekali-kali jadi produsen. Ide membuat apa sama mama, media belajar apa, tulis saja di kolom chat, nanti akan saya rekap, mungkin bisa jadi dilanjutkan ke taraf yang lebih tinggi, atau artikel ilmiah, atau lomba karya tulis ilmiah nasional, atau ke PKM. Ferry, saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Mas Habib Rais, sangat luar biasa tentang karya ilmiah khususnya jurnal penelitian dan KTI hasil penelitian. Semoga setelah acara webinar ini kita mempunyai semangat untuk menulis artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yakni question and answer session atau sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau menuliskannya di kolom chat, dan juga yang diberikan latihan dari Mas Habib Rais tadi bisa ditulis di kolom chat tentang karya tulis tadi, judul karya tulis. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan Mas Habib, di kolom komentar ada beberapa pertanyaan. Langsung saya jawab aja ya. Mas, baik, untuk pertanyaan pertama dari Firda Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Alicia dari FKIP Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, menurut Mas Habib, seumpama kita menjadi seorang penulis, apakah kita harus fokus pada satu bidang kepenulisan saja? Misalnya, kita selalu menulis sesuatu tentang artikel atau jurnal yang berhubungan dengan bidang politik. Nah, terus tiba-tiba kita tertarik ke dunia bisnis dan ingin menulis sesuatu yang berhubungan dengan bidang bisnis tersebut. Seperti itu, Mas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Firda Alicia, FKIP Bahasa Inggris. Nah, cukup menarik pertanyaannya. Ini berkaitan dengan pengalaman saya juga. Jadi, saya manggil Firda aja ya. Jadi dulu awalnya saya memang ingin fokus ke penulisan mengenai kebahasaan atau istilahnya linguistik. Tapi ketika semester pertama itu ada lomba bisnis plan. Jadi membuat sebuah rancangan bisnis ya bentuknya kayak proposal gitu, diajukan, lalu kita membuat videonya. Nah, itu malah menyimpang dari unsur linguistik, dari unsur kebahasaan. Jadi menurut saya nggak apa-apa, silakan aja. Setelah dari situ, setelah dari bisnis plan, saya lari lagi ke LKTI saintis. Padahal bidang saya adalah sosial. Tapi yang saya kemas, yang saya sering lombakan itu di bidang sosial, di bidang sains. Yang di Medan itu ya sains, yang di di Unmul itu juga sains. Semuanya sains, bahkan yang di Hong Kong itu juga sains, yang di Sudan itu sains, yang di Malaysia juga sains. Tapi yang saya kemas artikel ilmiah sekarang itu saya gabungkan antara sosial dengan sains, bahasa, istilahnya linguistik komputasi. Jadi ilmu bahasa, ilmu komputer, ilmu saya gabungkan, sekarang fokusnya ke istilahnya bidang linguistik. Jadi boleh untuk pembelajaran di Firda. Mau ke politik, lalu ke bisnis, boleh. Saya juga malah dari bisnis ke sains, boleh aja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan publikasi jurnal artikel ilmiah, kalau sekarang ya saran saya sekarang itu kalau saran saya silakan fokusnya ke satu bidang. Bahasa ya bahasa aja, bidang bahasa Inggris ya mungkin pendidikan, pokoknya terkait bahasa Inggris boleh, entah pendidikannya, entah linguistiknya, entah sastranya, silakan dipakai, nggak apa-apa. Itu untuk publikasi artikel ilmiah. Tapi kalau untuk perlombaan-perlombaan KTI, saya sarankan jangan pakai itu. Jadi silakan pakai yang lain yang benar-benar unik. Mau kolaborasi sama anak TI, anak SI, mau kolaborasi sama anak ekonomi, anak biologi, boleh. Kalau LKTI nasional, PKM, jangan pakai yang ide-ide yang biasa. Jadi silakan pakai ide yang tadi yang kita berpikir lateral tadi itu, boleh berpikir menyamping, bukan berpikir menyimpang. Untuk pembelajaran boleh. Jadi gitu ya, Divida. Untuk LKTI boleh, silakan. Tapi kalau untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal-jurnal kampus, saran saya fokus ke satu bidang saja, karena itu track recordnya biar jelas. Kedepannya karirnya juga biar jelas. Seumpama Divida ingin jadi dosen. Kaliannya apa? Sekaliannya di bidang bahasa Inggris. Artikelnya di bidang bahasa Inggris semuanya. Nah, itu mendukung karirnya di Firda. Tapi kalau saya ingin hobi aja Mas, artikel ilmiahnya yang penting saya publish. Bahasa Inggris iya, teknologi iya, tapi saya nanti kolaborasi ya. Silakan kalau bisa, tidak masalah. Karena PKM juga tidak harus satu bidang itu. Malahan PKM itu banyak bidang. Kita harus lintas bidang juga boleh. Seperti itu. Terima kasih untuk Saudari Firda. Apakah sudah paham apa ada yang ditanyakan kembali? Terima kasih.
Untuk pertanyaan kedua, Mas Habib, dari Saudara Anugrah Nur Ihsan. Aplikasi dongeng dualingual atau bahasa daerah yang biasanya digabung dengan bahasa Indonesia sebagai penanaman karakter di masa pandemi COVID-19. Nah, apakah latar belakang maraknya penggunaan gawai di usia remaja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan. Ini bukan pertanyaan ya, tapi ini melanjutkan dari tugas saya tadi. Dia berangkat dari latar belakang maraknya penggunaan gawai di usia remaja. Karena sekarang semua HP-an, di mana-mana HP-an, yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Padahal duduk bersamaan, tapi nyatanya dia malah ditinggalkan. Nah, seperti itu. Sangat menarik ide dari Mas Ihsan. Aplikasi dongeng dualingual, dua bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai penamaan karakter di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kenapa menarik? Karena nggak ada COVID aja penanaman karakter sangat diperlukan, apalagi COVID-19. Banyak para orang tua yang stres. Stres kenapa? Suruh ngajar anaknya nggak bisa, tapi ketika anaknya disekolahkan, yang disalahkan gurunya. Nah, sekarang dibalik orang tuanya suruh mengajarkan anaknya sendiri. Kebanyakan bilang nggak sanggup. Tapi kalau anaknya disekolahkan ke sekolahan, terus dimarahin sama gurunya, berantem, yang disalahkan gurunya. Guru nggak becus, sekolah anakku kok diginikan. Tapi ketika disuruh ngajar sendiri, malah dia yang stres. Nah, penanaman karakter yang diusulkan oleh Mas Ihsan ini sangat solutif sekali, mengingat banyak orang tua sekarang yang stres karena susah mengajarkan anaknya aja susah, tingkat TK, SD, bahkan SMP itu para ibu-ibu sekarang sedang bingung memprivatkan anak-anaknya. Yang SMA juga bingung, apalagi yang kuliah. Tapi yang kuliah kebanyakan sudah bisa mandiri. Jadi ide dari Mas Ihsan sangat menarik. Seperti itu Mas Yahya. Itu ya tugas itu. Sebelumnya mohon maaf, itu apa ide karya ilmiah? Iya. Ini juga ada ide tentang karya ilmiah dari saudari Lailia, yaitu aplikasi permainan bahasa untuk anak usia dini untuk mengenal bahasa daerah. Nah, ini satu ya langsung ya. Satu topik tapi beda solusi. Tadi yang di PPT saya ada nomor 1, 2, 3 sampai nomor 8. Mas Ihsan ada di nomor mungkin di nomor 7-nya, Mbak Laila ada di nomor 8-nya solusinya. Nah, ini sama-sama berkaitan dengan bahasa daerah, sama-sama berkaitan dengan gawai, sama-sama berkaitan dengan berkaitan dengan karakter, aplikasi permainan bahasa untuk anak usia dini. Mengapa pentingnya bahasa daerah? Ya itu berkaitan dengan karakter. Kalau di Jawa Madura itu kan ada tingkatan dalam bahasa, ngoko, ada madyo sama inggil. Nah, itu bisa mempengaruhi karakter. Nah, jadi ide dari Mas Ihsan dan Mbak Lail ini saling terkait tapi beda ya, beda fokusnya beda. Terima kasih Mbak Lail. Ya, Mas. Sudah ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ide-ide tentang karya tulis ilmiah dari partisipan. Kami beri waktu kembali.
Baik, Mas Habib, sepertinya untuk sesi tanya jawab bisa diakhiri karena sudah tidak ada pertanyaan maupun ide-ide yang dibuat jadi judul karya tulis ilmiah. Ya, terima kasih Mas Jaya. Ya, baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri Mas Habib Rois serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Di sini saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Semoga apa yang disampaikan dalam webinar kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Habib. Terima kasih Mas Habib. Sama-sama. Saya izin live ya. Iya Mas, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya Mas. Sama-sama. Karena acara sudah selesai, mungkin para partisipan bisa leave dari room. Terima kasih.